Bab 1080, ini bukan ilmiah. Agam sudah selesai makan dan membulak-balikkan daftar nama. Masalah murid bajingan sudah terselesaikan, yang tersisa adalah sekelompok murid jenius. Agam juga melihat ada seorang murid yang bernama Neville. Agam berpikir sejenak dan menghubungi Vero. Bibi, ada seorang yang bernama Neville. Apa kamu mengenalnya? Dia adalah sepupuku. Aku bisa membantumu mengurusnya. Tapi, bukan dia yang sulit dihadapi melainkan yang lainnya. Jangan khawatir. Kamu boleh datang menghadiri kelas jam 2 sore nanti kalau senggang. Agam tersenyum dan menutup teleponnya. Dia menemukan kontak Yovie. Agam pasti tidak bisa menggunakan metode yang biasa untuk menghadapi murid jenius dan gadis bermasalah. Agam berpikir sejenak dan meminta Yana bertanggung jawab untuk menghubungi Yovie, lalu dia menghubungi 3 siswa dan siswi lainnya. Dia menyuruh mereka berkumpul di taman bermain selatan. Agam menyuruh Yana bukan karena dia cantik, melainkan karena Yana terkenal di Universitas Hurapan dengan nilai akademiknya. Para murid jenius itu tentu saja memiliki pemikiran dan perasaan yang susah dijelaskan dengan murid yang selevel dengan mereka. Irfan, kenapa kamu juga datang ke sini? Tanya seorang pria dengan rambut acak-acakan saat melihat pria lain dengan tangan di belakangnya berjalan mendekatinya. Kak Yana yang memintaku untuk datang. Aku kira dia hanya memanggilku seorang datang untuk mendiskusikan sejarah evolusi tulisan. Kata Irfan sambil memegang bingkai kacamata yang tebal. Dia juga meneleponku. Aku sempat bertanya-tanya. Spesialisku bukan di bidang bahasa dan tulisan, tapi cuaca dan evolusi alam. Aku pikir ada kesamaan di keduanya, jadi aku sengaja meninggalkan penelitianku dan datang ke sini. Pemuda dengan rambut acak-acakan, Yusman, menggelengkan kepalanya. Hai, kalian datang begitu cepat. Yana melambaikan tangannya dan tertawa. Senyumnya memancarkan energi muda yang tak terbatas di bawah sinar matahari. Irfan segera bertanya. Kak Yana, kamu datang tepat waktu. Aku rasa ada satu bagian di bukumu yang kurang, jadi kamu boleh mengoreksinya. Setengah jam lagi, akan ada hujan yang berlangsung selama 23 hingga 25 menit. Tapi akan ada suar matahari kecil malam ini yang akan memengaruhi iklim di bumi belahan utara. Menurut perhitunganku, akan ada perubahan suhu mulai pukul 7 lusa. Kak, kamu boleh keluarkan selimut lebih dulu dan menjemurnya. Matahari masih cukup terik. Kata Yusman sambil melihat ke langit dan menganalisis setelah mengeluarkan buku catatan kecilnya. Yana bingung mendengarkan kedua orang itu seperti melantunkan kitab suci dan berkata, kapan Yovie dan gadis yang satunya lagi akan tiba? Mereka seharusnya berada di laboratorium. Menurut tinggi dan berat badan mereka, langkah mereka antara 30 hingga 32 cm dalam selangkah dan perjalanan mereka harusnya 15 menit kalau bergerak pada frekuensi normal. Tapi, mereka butuh waktu untuk menyelesaikan penelitiannya, jadi butuh waktu sekitar 23 menit untuk tiba. Kamu menelpon pada jam 13:12 menit dan sekarang ke 13,35. Mereka pasti akan tiba sekitar 1 menit lagi. Kata Irfan sambil melihat waktu di ponselnya. Yana terdiam dan hanya bisa mengacungkan jempolnya karena tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Ternyata, memang genius dan orang gila hanya beda sedikit. Semuanya tentang data. Untungnya, Yana hanya tertarik dengan bahasa dan tulisan waktu itu. Semuanya seperti yang dikatakan Irfan. Hanya 1 menit setelah dia mengatakan itu, terlihat ada gadis yang berjalan mendekat. Saat Yana hendak menyapa kedua gadis itu, Irfan melihat waktunya. Ada selisih waktu setengah menit dari perkiraannya dan bertanya. Apa ada yang jatuh dalam perjalanan ke sini atau pergi ke kamar mandi? Pergilah, Irfan. Penyakitmu kambuh lagi sampai menanyakan hal ini. Kata seorang gadis berambut pendek di sebelah dengan kesal. Gadis itu adalah Gwanda. Ternyata, para gadis lebih normal dibandingkan para pria. Katakan saja apa benar begitu? Tanya Irfan. Gadis dengan rambut sebahu dan mengenakan kacamata, Yovie, tidak peduli dengan Irfan. Dia menatap Yana dan bertanya. Kak, ada apa kamu mencariku? Mendiskusikan masalah ilmiah dengan kalian. Yana menjadi tenang dan tertawa. Yana tahu para juniornya ini mengabdikan diri mereka pada penelitian ilmiah. Mereka tidak bersosialisasi, tetapi hati mereka polos dan tidak berniat buruk. Jadi, dia memiliki kesan yang baik dengan mereka. Mata mereka bersinar saat mengungkit kata ilmiah. Sepertinya,
hanya dengan mengungkit kata ilmiah baru bisa menarik minat mereka. Yusman berkata, "Di sini, Kak, aku harus mengingatkanmu. Pakaian yang kamu pakai terlalu sedikit, suhunya akan menjadi lebih dingin 10 derajat sebelum hujan beku turun. Kemungkinan kamu akan flu adalah 67%. Tidak akan terlalu lama." Yana merasa kewalahan. Dia tiba-tiba merasa dia terlalu terburu-buru menyetujui permintaan Agam. Dia seharusnya menyuruh Agam mentraktirnya makan beberapa kali sebelum menyetujuinya. "Tidak ada laboratorium dan proyektor di sini, jadi bagaimana kita bisa berdiskusi?" Yofie melihat sekeliling dan tiba-tiba menyadari kondisi di sekitarnya perlahan-lahan berubah. Sekitarnya seolah-olah telah diberikan dengan lapisan filter hitam dan putih. Rumput menjadi hitam, murid-murid di taman bermain menjadi putih, dan langit menjadi hitam. Bukan hanya Yana, 3 murid yang lainnya juga melihat kondisi itu. Keributan di taman bermain segera menghilang perlahan-lahan, dan tubuh mereka melayang di udara. Dalam sekejap, langit dan bumi seolah-olah terbalik. Waktu dan ruang semuanya telah menghilang dari indera mereka. "Ini bukan ilmiah!" seru Irfan. "Apa kita sedang bermimpi?" gumam Yusman. "Tidak semuanya bisa dijelaskan dengan ilmiah." Terdengar suara bergema di ruang dan Agam perlahan muncul di depan mereka. "Siapa kamu?" tanya Gwanda dengan bingung. Yofie tidak berbicara, tetapi menatap Agam. "Aku?" Agam tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Sebaliknya, dia menunjuk ke langit dan bertanya, "Menurutmu, apa yang ada di atas kepalamu? Ruang? Alam semesta? Lalu, apa yang ada di bawah kakimu? Tanah? Bumi?" Agam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Semuanya salah. Hal-hal ini bisa berubah. Ruang bisa diperpanjang dan waktu bisa ditunda. Yang dimaksud dengan ruang dan waktu hanyalah sebuah cara yang diciptakan oleh indera manusia, sama seperti angka 1 dan ke 0. Angka itu hanya sebuah alat yang diberi makna oleh orang-orang." Irfan mendorong bingkai kacamata dan berkata, "Aku keberatan. Waktu itu nyata. Kalau tidak, mengapa orang bisa menua dan semua barang bisa berubah? Yang mengubah mereka bukan waktu, ruang, atau perbuatan manusia, tapi hukum karma," kata Agam dengan pelan. Keempatnya melamun dan mereka menyadari mereka tidak tahu sama sekali tentang ini. "Jadi, semuanya bisa berubah karena hukum karma?" tanya Yofie. "Bisa. Bagaimana mengubahnya?" Agam tertawa tanpa mengatakan apapun. Irfan berkata, "Aku curiga dengan penjelasanmu. Ada 2 peraturan dalam ilmiah. Pertama, ada sebuah hukum di dunia dan harus bisa dijelaskan. Kedua, penjelasan hukum ini harus bisa dibuktikan dan metode pembuktiannya termasuk analisis dan eksperimen. Bagaimana kamu bisa membuktikan keberadaan karma atau ucapanmu memang benar? Apa kalian ingin melihat karma kalian?" Mata Agam mendalam, tetapi dia tersenyum. Dia mengangkat tangan dan menjentikkan jarinya. Seketika itu, dunia berubah dan ada banyak gambar yang melintas di mata mereka. Ekspresi mereka berubah perlahan-lahan. Yana tidak termasuk di dalamnya. Dia melipat lengannya melihat orang yang berdiri di udara bagaikan seorang dewa dengan tersenyum. Agam benar-benar istimewa. Tidak lama kemudian, keempatnya kembali tersadar. Mereka tiba-tiba menyadari diri mereka kembali ke taman bermain, seolah-olah semuanya mimpi. Namun, mata mereka perlahan-lahan bersinar setelah mengingat kembali semua yang terjadi tadi. Kejadian tadi telah mengubah pandangan mereka dan membuat mereka menyadari hal baru. "Kelas dimulai pukul 2 siang. Tawa Agam menyela pemikiran mereka. Mereka tiba-tiba berbalik ke belakang, tetapi yang terlihat hanya punggung Agam. "Kelas? Jangan pergi dulu. Masih ada banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Siapa kamu sebenarnya?" Langkah Agam terhenti dan berkata sambil tersenyum. "Aku lupa memperkenalkan diriku. Aku dosen pembimbing baru kalian. Kalian boleh memanggilku Pak Agam." Bab 1081, Melihat Hantu. "Kamu dosen pembimbing baru kami?" Keempat murid itu semuanya tercengang. "Apa kita akan masuk kelas sore ini?" "Tentu saja masuk. Aku sangat berharap dia bisa terus mengajariku kalau ada guru seperti ini. Ayo pergi. Kita cepat ke sana dan ambil posisi." "Yofie, apa kamu tidak pergi?" tanya Gwanda dengan bingung saat melihat Yofie yang berdiri diam. "Kalian pergi dulu.
Yofie menatap punggung Agam. Dia melihat karmanya tadi, jadi dia tentu saja melihat sesuatu. Dia menggigit bibirnya dengan pelan dan segera berlari mengejar Agam. Luar biasa. Kamu bahkan bisa membereskan murid-murid genius ini, kata Yana di samping sambil tertawa. Dia melihat wajah Agam dengan mata yang bersinar seperti bintang. Agam tersenyum dan berkata, ini yang disebut mengajar murid sesuai dengan bakatnya. Kamu tentu saja menarik minat mereka kalau berurusan dengan murid genius ini. Berhenti! Terdengar suara dari belakang Agam. Suara itu adalah Yofie yang berlari mendekat dengan napas terengah-engah. Yofie, apa ada yang ingin kamu tanyakan? Agam tidak puas dengan sikap Yofie yang begitu buruk dan sudah menduganya juga dia akan datang mencarinya. Aku melihat sesuatu tadi. Apa hubunganmu dengan orang itu? Yofie berdiri di depan Agam, matanya merah, bahkan mengalir beberapa tetes air mata. Agam menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada hubungan apa-apa. Tapi, aku berhubungan denganmu saat datang ke sekolah ini dan menimbulkan karma ini. Jadi, kamu baru bisa melihat gambaran ini. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, tapi kamu harus beritahu aku kenapa kamu datang ke sekolah ini. Agam tersenyum dan berkata, pintar juga. Kamu akan tahu sendiri hal tentang ayahmu kelak. Selain itu, kamu jangan tinggalkan sekolah ini tanpa izinku kelak. Kenapa aku harus berjanji padamu? Kata Yofie sambil mendengus. Bukankah kamu bertanya padaku sebelumnya, apa ada cara untuk mengubah karma? Karmamu mungkin akan berubah kalau tahu lebih banyak dan ini tidak baik untukmu. Agam tidak berharap Yofie adalah seorang gadis yang baik. Dia juga tidak ingin tahu bagaimana psikologis gadis pemberontak, hanya menginginkan satu hasil. Kamu boleh tidak mengatakannya, tapi cepat atau lambat aku akan mengetahuinya. Tatapan mata Yofie terlihat sangat kuat dan berbalik meninggalkan Agam. Pak Agam, aku ingatkan, memperhatikan kesehatan mental murid merupakan salah satu tanggung jawab dari seorang guru juga. Kata Yana sambil mendengus di samping Agam. Agam melirik Yana, lalu mengerutkan alisnya dan berkata, kamu pikir aku maha kuasa bisa tahu semua yang dipikirkan orang? Bagaimana aku bisa punya banyak waktu untuk merenungkan ini? Tapi, aku lihat tentang kesehatan fisikmu dan kamu akan terkena flu. Tidak mungkin. Begitu mengatakan itu, Yana menutup mulutnya dan bersin. Lihat, kamu masih berani mengatakannya, kamu harus bertanggung jawab. Aku sebenarnya tidak ada kelas sore ini dan harusnya menonton drama sambil buka AC di asrama, jadi tidak akan terkena flu. Aku bertanggung jawab. Minum lebih banyak air hangat agar flu-nya cepat sembuh. Brengsek! Mau ku traktir kamu minum magma? Agam terdiam. Waktunya tinggal 5 menit lagi sebelum kelas dimulai. Ferdi dan yang lainnya sudah berkumpul dan berjalan menuju ruang kelas amfiteater. Katakan padaku, berapa banyak murid dari kelas 3142 yang akan ke sana? Berapa banyak? Kamu terlalu membanggakan anak itu. Kamu tidak lihat kelakuanmu sendiri. Seorang lulusan berusia 24 atau 25 tahun berani-beraninya omong kosong bilang ingin menjadi dosen pembimbing kelas ke-3142. Benar-benar lucu. Dia mungkin sudah tidak ada di sekolah sekarang, sudah di rumah sakit. Tidak boleh, aku harus menyuruhnya kembali. Dia harus berlari mengelilingi taman bermain dengan telanjang selama 100 putaran. Aku bahkan sudah menghubungi stasiun televisi, jadi aku tidak bisa melepaskannya seperti ini. Benarkah mau lari dengan telanjang? Bukankah itu akan merusak reputasi sekolah kita? Kita akan bilang dia bukan guru di sekolah kita saat itu, tetapi orang yang kabur dari rumah sakit jiwa. Lagi pula, dia masih begitu muda, jadi tidak ada orang yang akan percaya dia adalah guru dari Universitas Hurapan. Ferdi tersenyum. Mereka tidak menuju kelas saat tiba di koridor kelas. Bagaimana mereka bisa tahu hasilnya tanpa pergi ke kelas? Menurut Ferdi, Agam hanya orang udik dari pedesaan yang entah bagaimana caranya bisa menipu Vero. Ini tidak penting karena keluarga Haryanti tidak mungkin berbicara dengan orang biasa. Oleh karena itu, Agam bukan ancaman bagi Ferdi. Setelah semuanya berlalu, dia akan menggunakan caranya untuk membereskan Agam. Apa yang kalian lakukan di sini? Terdengar suara Agam dari belakang Ferdi. Ada seorang profesor tua berkacamata tebal juga di samping Agam. Profesor itu adalah Pak Sucipto yang merupakan guru dari kelas hari ini juga. Ferdi berkata dengan berbelit-belit. Bukankah ini Pak Agam?
kamu benar-benar rajin datang ke sini. Tapi, kamu sudah sia-sia datang ke sini. Tidak ada murid di kelas, jadi Pak Sucipto harus mengajari siapa? Hantu? Anak muda, bukannya aku mau mengataimu. Pak Sucipto sudah pensiun, tapi sekolah kita memohonnya untuk mengajar kembali. Kamu menderita sendiri tidak apa-apa, tapi malah ajak Pak Sucipto juga. Kamu benar-benar keterlaluan. Kata seorang profesor yang botak, Profesor Antono, sambil memegang bingkai kacamatanya. Pak Sucipto memandang Agam dan berkata dengan kaget. Anak muda, bukankah kamu bilang semua murid sudah hadir? Pak Sucipto masih sabar. Dia juga tahu murid di kelas 3142 sangat istimewa. Ada beberapa murid yang pintar juga selain para genius, tetapi mereka tidak mau belajar. Jadi, selama murid-murid ingin belajar, Pak Sucipto sangat bersedia untuk mengajar. Semua sudah datang dan sedang menunggu Anda di kelas. Agam tersenyum dan memapah Pak Sucipto ke kelas. Sampai sekarang juga masih mau membantah? Ayo pergi. Ikuti dia dan kita lihat bagaimana reaksinya saat melihat ruang kelas yang kosong. Ferdi menjadi bersemangat dan membawa rekan-rekannya menuju ke kelas. Pintu kelas tertutup rapat dan lampu menyala, tetapi sangat hening di dalamnya. Agam membuka pintu dan membantu Pak Sucipto masuk ke kelas. Ferdi dan yang lainnya ingin mengikuti mereka masuk ke dalam, tetapi Agam melarangnya. Agam tersenyum dan berkata, bukankah kalian akan mengganggu murid-murid belajar kalau kalian masuk ke dalam? Masih sombong? Jangan kira kamu bisa membodohi kita hanya dengan menyalakan lampu. Bolehkah kita mendengarkan di samping? Bukankah aku masih punya hak seperti ini sebagai orang yang berguna bagi sekolah? Ejek Ferdi. Baik, tapi jangan ganggu para murid belajar. Sudut mulut Agam sedikit terangkat. Dia tentu saja tahu apa yang dipikirkan Ferdi. Sayangnya, Ferdi harus kecewa. Begitu Ferdi dan yang lainnya memasuki kelas, mereka mendengar Amigo berkata, berdiri! Halo, guru! Ferdi, Profesor Antono, dan yang lainnya melihat dengan lebih saksama. Mata mereka memelotot. Ruang kelas amfiteater bisa menampung ratusan orang dan sebagian besar kursinya kosong. Jadi Ferdi tidak melihat ada murid saat dia melirik tadi. Dia tidak menyadari Agam mempunyai sebuah rencana. Alhasil, hampir semua murid kelas 3142 telah hadir. Ferdi dan yang lainnya menggosok mata mereka dengan putus asa. Mereka mengira mereka sudah melihat hantu. Sudah bertahun-tahun, ini pertama kalinya banyak murid kelas 3142 yang hadir. Bab 1082, karakter menentukan segalanya. Apa yang sedang kalian lakukan? Kalian kira ini masih di sekolah menengah? Tidak ada berdiri dan beri hormat di perguruan tinggi. Wajah Agam menjadi muram. Sepertinya, orang-orang ini sama sekali tidak pernah menghadiri kelas sejak kuliah. Mustahil! Aku telah mengajar selama bertahun-tahun, tapi tidak pernah bisa mengurus kelas ini dengan benar. Bagaimana dia melakukannya? Mengapa mereka semua bisa menghadiri kelas? Aku mengerti. Kamu pasti menyogok mereka, bukan? Tidak usah peduli cara apa yang kugunakan. Aku tanya kamu, apa mereka semua ada di kelas dan belajar? Kata Agam sambil tertawa. Mereka malah berharap murid tidak menghadiri kelas, benar-benar sia-sia menjadi seorang guru. Ekspresi wajah Ferdi menjadi pucat dan melihat para murid yang ada di kelas dengan saksama. Matanya tiba-tiba bersinar dan berkata, Pak Agam, sepertinya masih ada satu orang yang tidak menghadiri kelas. Ya, masih kurang Neville. Pak Agam, kamu masih kalah. Sayang sekali, Neville keras kepala. Dia tidak mungkin datang. Beberapa rekan Ferdi merasa lega. Mereka akan merasa malu juga jika semua murid hadir. Minggir! Tiba-tiba, ada suara marah di belakang mereka. Beberapa orang itu menoleh ke belakang dan melihat seorang pemuda yang terlihat putih bersih dengan wajah muram berjalan mendekat. Ekspresi wajah Ferdi dan yang lainnya berubah drastis melihat pemuda itu. Sialan! Tuan Neville masuk kelas? Apa aku tidak salah lihat? Tuan Neville masuk kelas juga. Zain dan yang lainnya berseru saat melihat Neville di kelas. Neville adalah orang yang paling sombong di kelas ke-3142. Dia bertindak sesukanya dengan mengandalkan statusnya sebagai keluarga inti dari keluarga Haryanti. Ada beberapa guru yang masuk rumah sakit sebelumnya, sebagian besar karena perbuatan Neville.
Neville benar-benar kesal. Vero menelponnya saat dia sedang mengadakan pesta di kolam renang. Vero biasanya tidak peduli padanya, tetapi entah kenapa dia menyuruhnya harus masuk kelas hari ini. Dia tidak berani membantah Vero. Jika ditanya siapa orang yang paling ditakutinya, salah satunya pasti Vero. Neville makin kesal saat melihat Ferdy menghalangi pintu. Dia mengangkat kakinya dan menendang Ferdy hingga bergulir di tangga. Hal itu mendapat sorakan dan ejekan di kelas. Neville segera berjalan ke bawah dengan angkuh dan langsung melempar tasnya ke atas meja. Saat dia hendak mengangkat kakinya ke meja, dia melihat Vero melipat lengannya dan melihat dirinya dengan tatapan dingin dari sudut jendela. Dia langsung ketakutan dan buru-buru duduk dengan lurus. Bel masuk kelas berbunyi. Agam memandang Ferdy dan berkata, "Mantan dosen pembimbing, silakan duduk di belakang kalau mau mendengar kelas. Orang baru, suruh para idiot ini keluar. Jangan ganggu suasana kelas kita," kata Gordon dan diikuti seruan pria lainnya. Bagaimana perilakunya Ferdy dan mengapa bisa menjadi dosen pembimbing kelas 3142, bahkan akrab dengan mereka. Mereka tidak mengatakannya, tetapi hati mereka tahu jelas. Hanya saja mereka biasanya malas memedulikan si idiot ini. "Ya, suruh dia keluar. Hari ini adalah kelasku, aku tidak bisa membiarkannya merusak suasana hatiku," kata Jeli sambil memperbaiki riasannya. Para gadis juga ikut berseru. Ferdy tidak mengatakan apa-apa. Siapa di antara rekan-rekannya yang dipanggil profesor itu yang tidak melakukan kesalahan? Para gadis itu tidak peduli, tetapi mereka benar-benar membenci orang-orang ini. Wajah Ferdy, Profesor Antono, dan lainnya menjadi pucat. Mereka saling mendorong untuk meninggalkan kelas. Mereka memiliki banyak otoritas di sekolah, tetapi mereka tidak boleh menyinggung murid ini, dan hanya bisa menahan amarah mereka. "Aku sangat kesal. Dia benar-benar mampu menyuruh seluruh murid kelas 3142 untuk menghadiri kelas. Jangan khawatir. Mereka mungkin hadir, tapi apa mereka benar-benar belajar adalah hal yang berbeda. Aku rasa mereka sengaja menunggu waktunya untuk mempermalukan anak itu. Ya, pasti ada yang salah kalau semuanya berbeda dari biasanya. Kita tunggu untuk melihat pertunjukan saja." Segera terdengar suara mengajar Pak Sucipto dari kelas. 5 menit berlalu. Ferdy dan yang lainnya menunggu dengan sabar. 15 menit telah berlalu, tetapi masih tidak ada pergerakan di dalam kelas. Kaki Profesor Antono dan yang lainnya sudah sangat pegal sehingga tidak bisa diam. Mereka duduk di tangga yang ada di pintu belakang kelas. Para siswa yang lewat semuanya mengagumi dedikasi Profesor Antono dan lainnya saat melihat kondisi ini. Mereka masih menemani dan mengamati para siswa di pintu belakang walaupun mereka sedang belajar. "Tunggu sebentar lagi. Pasti akan ada keributan di dalam sebelum kelas berakhir." Ferdy merasa para murid ini bukan orang yang sabar, tetapi mereka sudah duduk sangat lama. Apa ini mimpi? Baru terdengar ada pergerakan di dalam kelas setelah bel berbunyi, tetapi tidak ada murid yang keluar. Agam keluar untuk mencari udara segar dan merokok. Dia tersenyum melihat Ferdy dan yang lainnya dan berkata, "Kalian masih belum pergi? Jangan bangga. Masih ada satu kelas lagi. Aku mau lihat bagaimana mereka bisa bertahan." Agam tertawa dan teringat sesuatu. "Apa kalian sudah membeli obat flu? Beli obat flu? Hari ini akan hujan. Apa kamu tidak takut masuk angin kalau berlarian telanjang selama 10 putaran?" Ekspresi mereka tiba-tiba berubah mendengar kata-kata Agam. Mereka sudah melupakan hal itu. Ferdy tidak bisa terus duduk dan sabar menunggu. Dia langsung diam-diam mengirim pesan ke Neville, tetapi dia malah diabaikan. Ferdy merasa tidak puas dan mengirim pesan lagi ke Zain, Gordon, dan Amigo. Namun, semuanya diam dan hanya Zain yang membalas pesannya. Dia bertanya, "Kamu bertaruh dengan orang baru itu? Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu." Ferdy akhirnya menghela napas lega setelah melihat pesan Zain. Namun, kelas kedua berlangsung 45 menit hingga akhir, tidak terdengar pergerakan di kelas selain suara pengajaran. Bel akhirnya berbunyi dan Pak Sucipto keluar dengan buku di tangannya. Ferdy segera menghentikannya dan bertanya, "Pak Sucipto, para murid tidak membuat keributan saat kamu mengajar tadi?" "Ferdy, apa maksudmu dengan itu? Apa kamu sangat ingin para murid membuat kekacauan? Apa ada guru yang sepertimu ini? Aku sangat malu ada rekan sepertimu." Pak Sucipto mendengus,
lalu tersenyum pada Agam dan berkata, "Pak Agam, kamu luar biasa. Ini adalah pelajaran terbaik yang pernah aku ajarkan di kelas ke-3142. Biar ku beritahu, para siswa ini sangat pintar. Asalkan berada di jalan yang benar, mereka pasti akan mempunyai prestasi yang besar kelak." Pak Sucipto terlalu segan. "Tapi, saya harus merepotkan Anda untuk datang mengajar di kelas kelak," kata Agam sambil tersenyum. Pak Sucipto punya moral dan integritas yang tinggi, jadi Agam sangat menghormatinya. "Hehe, aku senang bisa mengajar anak-anak ini," kata Pak Sucipto sambil tertawa dengan semangat. Agam meminta dua gadis di kelas untuk memapa Pak Sucipto kembali. Awalnya, Agam mengira mereka akan melawan. Tak disangka dua gadis itu melihat dosen pembimbing dengan tidak puas, tetapi memapa Pak Sucipto dengan sangat berhati-hati agar tidak terbentur. "Bagaimana? Apa semuanya lancar?" Vero tersenyum dan berjalan mendekat. Dia terus mengamati di luar. Dia merasa sangat terkejut dan bangga melihat Agam bisa mengumpulkan semua siswa dengan lengkap. "Ya, para murid ini hanya nakal." Agam melihat dua gadis yang memapah Pak Sucipto pergi dan tertawa. "Tentu saja, aku sudah bilang waktu itu. Orang yang masuk kelas 3142 adalah orang-orang yang istimewa. Salah satunya adalah latar belakang mereka, tetapi kualitas mereka bagus. Kalau tidak, sekolah juga tidak akan menerima mereka waktu itu. Kalau bukan murid masalahnya, berarti gurunya." Agam melirik Ferdi yang ekspresi wajahnya langsung berubah. Ferdi segera menghampiri Zain dan lainnya yang meninggalkan kelas dan bertanya, "Zain, bukankah kamu berjanji padaku?" "Siapa kamu? Apa aku tidak boleh mempermainkanmu?" Zain langsung mengangkat jari tengahnya pada Ferdi. Walaupun Ferdi keturunan keluarga Haryanti, mereka juga tidak peduli. Karakter menentukan segalanya. Sayangnya, kamu bisa menjadi nakal, tetapi harus memiliki prinsip. Orang-orang seperti Ferdi suka mencuri kesempatan. Orang seperti ini yang paling diremehkan Zain dan lainnya. Bab 1083, Memalukan Sekolah. Pak, wajah Ferdi menjadi pucat karena marah. Ferdi tidak punya pilihan lain, dia sama sekali tidak bisa mengendalikan para murid ini. "Kalian jangan pergi dulu." Agam menghentikan para murid yang akan pergi. Gordon berkata dengan kesal, "Aku hanya setuju untuk menghadiri kelas sekali. Kamu tidak bisa mengurusiku lagi kelak." Amigo dan yang lainnya, selain 4 murid genius, semua memandang Agam dengan ketidakpuasan. Mereka datang menghadiri kelas karena suatu alasan tertentu, bukan karena mereka benar-benar mengalah pada Agam. Bagi mereka, Agam masih seorang dosen pembimbing biasa yang baru. "Pak Ferdi juga pernah menjadi dosen pembimbing kalian. Dia dan beberapa profesor akan telanjang, lalu berlari mengelilingi taman bermain nanti. Apa kalian ingin melihatnya?" Agam tersenyum melihat wajah Profesor Antono dan lainnya menjadi pucat. "Berlari sambil telanjang? Mau!" Mata para murid bersinar. Profesor berlari sambil telanjang di taman bermain? Ini lebih menarik daripada bar dan kapal pesiar. "Orang baru, kalau kamu bilang soal taruhan ini sejak awal, aku juga tidak akan." Perut Zain mulai keroncongan lagi setelah dia berbicara sampai setengah. Dia sangat bersemangat. Ekspresi wajah Ferdi berubah. Dia berusaha tersenyum dan berkata, "Pak Agam, itu hanya sebuah taruhan. Apa kamu perlu begitu serius?" "Ya, kami adalah profesor tua dan punya harga diri. Berlari sambil telanjang akan merusak reputasi Universitas Hurapan. Ini tidak pantas." Profesor Antono juga buru-buru berseru, "Kamu harus menepati janjimu. Kenapa kalian harus bertaruh kalau tidak bisa memenuhinya? Kalian bahkan tidak tahu prinsip seperti ini. Bagaimana bisa layak jadi guru?" Kata Agam sambil tertawa. Dia memutuskan untuk menjadi pengamat untuk sesaat, jadi dia akan benar-benar mengamati berbagai aspek dunia dan tidak akan terlalu terlibat dalam dendam manusia. Dia sudah pasti akan mengadili para bajingan ini dengan temperamennya sebelumnya. "Kata-kata yang bagus." Para pria bertepuk tangan dan bersorak. "Orang baru, aku mendukungmu kali ini, meskipun aku masih tidak menyukaimu." "Haha," kata Sheila dan gadis-gadis lainnya sambil tertawa. Vero menahan senyum dan berkata dengan nada dingin kepada Ferdi dan yang lainnya, "Benar kata Pak Agam, jadi orang harus menepati janji. Kalian masih ingin mengingkari janji di depan para murid? Apa-apaan ini? Tidak apa-apa tidak telanjang, tapi berlari mengelilingi taman bermain tidak bisa dihindari.
Agam tidak peduli. Agam juga tahu berlari sambil telanjang tidak realistis, dia juga tidak ingin menjadi orang yang picik. Menghukum orang-orang ini dengan berlari 10 putaran saja sudah cukup membuat mereka setengah mati. Di luar gerimis, Pak Tames buru-buru berjalan kemari dan berkata, "Pak Agam, di luar sudah hujan. Bagaimana kalau lupakan saja?" Agam tersenyum dan berkata, "Kenapa kalau sudah hujan? Apa hanya begini saja sudah tidak tahan? Anggap saja sedang melatih tubuh, mereka malah untung." Ekspresi wajah Ferdi dan yang lainnya terlihat malu, tetapi mereka juga tahu semua itu sudah cukup. Untungnya, mereka tidak berlari sambil telanjang, jadi mereka masih bisa menahannya. Mereka sudah menarik perhatian beberapa murid saat mereka tiba di taman bermain. Ekspresi wajah Ferdi berubah. Dia ingin cepat-cepat berlari dan pulang agar tidak mempermalukan dirinya di sini. Melihat Ferdi sudah mulai berlari, Profesor Antono dan yang lainnya hanya bisa ikut berlari. Untungnya, tidak banyak orang yang melihat. Jika tidak, mereka akan sangat malu. Namun, apa para murid kelas 3142 bisa berdiam diri? Semuanya lihat. Pak Ferdi sudah mulai berlari. Ini sangat jarang terjadi. Aku sangat tersentuh dengan kerja kerasnya. Profesor Antono, ternyata kamu suka memakai celana dalam ungu. Haha, kamu sangat menggoda. Sila dan yang lainnya segera merekam dan mengunggahnya ke grup sekolah juga. Mereka sejak awal memang tokoh terkenal di sekolah. Seluruh sekolah meledak setelah melihat berita yang mereka sebarkan dan makin banyak orang yang berada di sekitar taman bermain beberapa saat kemudian. Orang-orang di stasiun televisi yang berada di bawah kanopi semuanya tertegun melihat Ferdi dan lainnya berlari di tengah hujan. Bukan hanya seorang, tetapi ada beberapa orang lagi. Tidak peduli, topik ini sangat menarik. Siaran langsung stasiun televisi menayangkan kejadian itu. Saat itu, bukan hanya sekolah, tetapi seluruh universitas di ibu kota Kekaisaran juga menjadi ramai. Para murid yang berada di luar sekolah semuanya datang untuk menyaksikan keramaian ini. Ferdi dan lainnya sudah terengah-engah karena kelelahan setelah berlari 1 putaran. "Cepat lari, dasar gemuk. Lihat lemak di tubuhmu itu. Menjijikan!" Zain berlari mendekati mereka dengan penuh semangat dan berpura-pura menendangnya. Ferdi dan yang lainnya berlari lagi karena terkejut hingga membuat para murid tertawa. Terlihat makin banyak murid yang berkumpul di taman bermain, serta para murid kelas 3142 yang meneriaki Ferdi dan yang lainnya dengan sangat bersemangat. Vero memandang Agam dan tersenyum. "Kamu benar-benar hebat. Kamu bisa begitu cepat berbaur dengan mereka. Masih terlalu cepat mengatakan itu. Tapi, para murid ini hanya sombong dan nakal, jadi pasti tidak akan berhasil kalau mengajar mereka dengan konsep disiplin kalian sebelumnya." Vero memandang Agam dengan kagum dan berkata, "Benar juga. Mereka bukan anak-anak lagi. Berteman dengan mereka adalah cara terbaik untuk membimbing mereka. Lihat, aku merasa khawatir sebelumnya, tapi aku tahu kamu pasti baik-baik saja. Tidak ada yang istimewa, aku hanya bermain-main dengan mereka juga. Mengurus mereka jauh lebih mudah daripada berurusan dengan para tetua klan tersembunyi." Agam bersandar di tiang payung, memegang kepalanya, dan tertawa. "Jadi, kamu akan tinggal lebih lama di Universitas Surapan?" tanya Vero bercanda. "Aku akan mundur setelah menangani masalah ini dan kalian menyelamatkan Zafir." Agam menggelengkan kepalanya. Dia ingin bersantai, tetapi kenyataan mencegahnya. Vero menganggukkan kepalanya dengan pelan dan melihat sosok Agam yang kurus. Jelas-jelas, Agam seumuran dengan para murid ini, tetapi tidak bisa berbaur sepenuhnya dengan mereka. Dia merasa tidak berdaya dan berkata, "Ada berita pasukan asing telah menyusup masuk dan banyak seniman bela diri kuat yang menyelinap ke ibu kota Kekaisaran." Agam mengerutkan alisnya dan berkata, "Begitu cepat? Keluarga Haryanti dan 9 alam surgawi hanya diam saja?" Vero menghela napas dan berkata, "Ada pengkhianat. Permainan antara kedua belah pihak itu tidak sesederhana yang kamu pikirkan." Vero merasa ragu-ragu sejenak melihat Agam tidak menjawab dan berkata, "Masih ada hal lain. Kamu tidak akan berjasa bahkan setelah masalah ini selesai karena identitasmu dirahasiakan. Apa kamu mengatakan ini padaku?" Agam tampak bingung. Dia tidak pernah memikirkan hal ini. Vero terkejut, lalu tertawa dan berkata, "Aku terlalu khawatir. Kamu ini berjuang bebas seperti ibumu." Vero segera tahu semua ini ulah Agam setelah melihat ada beberapa dekan sekolah yang datang juga. Ferdi dan lainnya akan lebih termotivasi lagi karena para pemimpin datang untuk menonton dan menyemangati mereka. Mereka tidak berani malas-malasan juga. Mereka berusaha berlari 10 putaran dalam 1 hingga 2 jam. Akhirnya semuanya dibawa ke rumah sakit. "Orang baru ini berbeda," kata Zain sambil menyalakan sebatang rokok dan mendekat ke sisi Migo. "Kenapa? Aku dengar kamu dan Jimmy masuk ke rumah sakit.
Kamu begitu cepat tunduk padanya? Brengsek! Teknik menyogok orangnya terlalu rendahan. Maksudku, dia sulit untuk dihadapi, jadi kita harus menggunakan teknik khusus. Amigo tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya. Kalau tidak terjadi sesuatu, dia akan pergi besok." Bab 1084, sudah siap? Bab 1084, sudah siap? Sebaiknya, segera keluarkan dia dari sini. Kalau tidak, aku tidak akan merasa nyaman saat sedang bermain dengan model muda kelak. Kata Neville dengan nada dingin. Oh, Tuan Neville, aku belum sempat tanya kenapa kamu datang menghadiri kelas hari ini. Aku kira nyawamu sudah tertukar, terutama posisi dudukmu saat kelas berlangsung. Kata Jane sambil tertawa. Sialan! Kamu kira aku bersedia datang? Kakak sepupuku yang menyuruhku datang. Jadi apa aku bisa tidak datang? Bu Vero? Kalau begitu, kamu harus datang. Sepertinya, orang baru ini dan Bu Vero sangat dekat. Aku rasa dia adalah orang yang licik, jadi kita tidak boleh membiarkannya mendapatkan apa yang diinginkannya. Amigo melirik cara Agam mengobrol dengan Vero di tempat yang tidak jauh dari sana dan mendengus. Kalau begitu, tunggu saja. Kita akan melakukan sesuatu yang kejam malam ini agar dia tahu kehebatan kita. Ayo kita lakukan. Setelah masalah ini selesai, Agam dan Vero kembali ke asrama. Banyak dokumen yang belum selesai karena Agam baru saja bekerja. Vero tinggal sendirian di ruangan besar, dan ada satu kamar kosong juga, jadi dia membiarkan Agam tinggal bersamanya. Semua guru universitas memiliki asrama staf sendiri. Vero sebagai wakil dekan dan memiliki banyak hasil penelitian, jadi dia diatur terpisah di sebuah rumah kecil di sisi selatan. Sebuah rumah kecil tradisional dan ada banyak rumah yang serupa di sekitarnya. Semua rumah itu adalah asrama guru lama dengan prestasi luar biasa di bidang masing-masing. Area asrama ini dibangun dengan dukungan material Vero. Dia memikirkan para guru yang usianya lebih tua, yang tidak nyaman untuk naik tangga. Awalnya, Vero menolak asrama yang diatur sekolah untuknya, tetapi sekolah tetap menyiapkannya untuknya. Daripada menyanyiakan sumber daya, jadi dia terpaksa tinggal di sana. Aku sangat jarang tinggal di sini. Kadang dalam sebulan tinggal selama seminggu. Dulu, aku punya sahabat yang menemaniku, tapi dia sudah pergi ke kota Hafla belakangan ini dan seharusnya tidak akan kembali untuk sementara. Kamu bisa tinggal di kamar sebelah untuk saat ini dan pindah lagi setelah prosesnya selesai. Kata Vero sambil menyeduh teh setelah masuk ke ruang tamu. Kamar ini? Agam menunjuk sebuah ruangan kosong di sebelahnya. Ya. Vero menganggukkan kepala tanpa berpikir. Agam membuka pintu. Kamarnya tidak besar, tetapi pencahayaan dan ventilasinya sangat bagus. Tercium samar-samar aroma seorang wanita. Agam melihat sekilas stocking sutra dan pakaian dalam yang ada di atas tempat tidur. Gadis ini ternyata tidak menyimpan barang-barangnya saat pergi. Vero mengikuti Agam dan melihat kamar yang penuh dengan pakaian pribadi. Wajahnya langsung merona dan mendorong Agam keluar. Dia mengemasi isi kamar itu ke dalam 2 tas besar baru membiarkan Agam masuk ke kamar itu. Vero sekalian memberikan selimutnya pada Agam, sementara dia menggunakan selimut sahabatnya. Gadis itu terobsesi dengan kebersihan. Dia pasti akan meledak jika tahu ada pria asing yang menggunakan selimutnya. Nak Vero, kamu sudah pulang? Terdengar suara sepasang orang tua yang menyapa Vero dari luar. Vero buru-buru menarik Agam dan berjalan keluar. Pak Yashi, kata Vero sambil tersenyum. Agam juga ikut menyapa. Meskipun Agam tidak mengenal pasangan tua di depannya, dia bisa melihat perilaku mereka seperti apa. Agam sangat menghormati senior tua seperti mereka. Ah, sepertinya apa yang Pak Bram katakan benar. Kamu benar-benar sudah ada pacar. Terlihat senyum di mata istri Pak Yashi ketika melihat Agam. Kemudian, dia berkata, anak muda sangat energik. Benar-benar bagus. Tidak. Wajah Vero merona. Dia tahu dia tidak akan bisa menjelaskan bahwa Agam sebenarnya adalah keponakannya, jadi wajar mereka tinggal bersama. Namun, dia merasa aneh Agam disalahpahami sebagai pacar yang tinggal bersama. Oh, tidak perlu malu. Bisa menemukan pasanganmu merupakan berkah besar dalam hidup. Kata Pak Yashi sambil tertawa. Dia sangat tahu karakter Vero. Pemuda di depannya ini pasti memiliki kelebihannya jika Vero bisa menyukainya dan membawanya pulang. Pak dan Ibu, kalian pasti belum makan malam, bukan? Ayo makan bersama, aku akan memasak. Agam benar-benar tidak tahu malu. Biarkan saja disalahpahami. Lagi pula, dia tidak peduli dengan hal ini, dan sebuah kehormatan baginya bisa menjamu kedua orang ini. Ini tidak baik, bukan? Kata Pak Yashi dengan ragu-ragu. Oh, kenapa? Pacar Vero sudah mengundangmu, kamu bersenang-senang saja. Istri Pak Yashi menepuk Pak Yashi.
Pak Yashi tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku masih punya setengah botol arak yang berharga, kita minum sedikit malam ini." Kedua orang tua itu menanam banyak sayuran di halamannya. Ada bawang merah, jahe, bawang putih, daun bawang, dan lobak. Mereka juga menangkap seekor ayam kecil. Agam menggulung lengan bajunya dan mulai sibuk di dapur. Melihat penampilan Agam yang memasak dengan lancar, Pak Yashi tersenyum pada Vero dan berkata, "Nak, orang ini bukan pemuda biasa, bukan?" Vero menganggukkan kepalanya dengan pelan. Vero tahu kedua orang tua di depannya ini adalah guru utama di dunia akademis, terutama dalam penelitian senjata modern, dan merupakan orang yang berwibawa. Hubungan sosial mereka biasa saja, tetapi mereka sangat pintar dan bisa langsung tahu Agam bukan orang yang biasa dari beberapa detail saja. "Pak Yashi, apa ada kemajuan dengan masalah giroskop laser cincin di tanganmu?" Tanya Vero untuk mengganti topik pembicaraan. Pak Yashi merasa emosi dan berkata, "Misi tercapai. Masalah teoretis sudah terpecahkan. Selanjutnya adalah tahap percobaan. Kalau dulu, setelah masalah teoretis selesai, peralatan, pabrik militer, bahkan keuangan yang dibutuhkan untuk percobaan masih menjadi sebuah masalah besar. Sekarang jauh lebih mudah. Rencana sistem gerbang langit sudah berkembang banyak dan tersisa 1 atau 2 masalah saat ini. Konon, sistem guntur pasukan barat telah mencapai tahap akhir dan diperkirakan akan keluar pada akhir tahun." "Akhir tahun? Waktunya sangat terburu-buru." Tanya Vero untuk mengganti topik pembicaraan. Pak Yashi merasa emosi dan berkata, "Misi tercapai. Masalah teoretis sudah terpecahkan. Selanjutnya adalah tahap percobaan. Kalau dulu, setelah masalah teoretis selesai, peralatan, pabrik militer, bahkan keuangan yang dibutuhkan untuk percobaan masih menjadi sebuah masalah besar. Sekarang jauh lebih mudah. Rencana sistem gerbang langit sudah berkembang banyak dan tersisa 1 atau 2 masalah saat ini. Konon, sistem guntur pasukan barat telah mencapai tahap akhir dan diperkirakan akan keluar pada akhir tahun." "Akhir tahun? Waktunya sangat terburu-buru." Pak Yashi mengerutkan dahinya. Siapapun yang mengembangkan senjata orbit tinggi lintas era ini terlebih dahulu akan memiliki keuntungan besar. Timur akan kalah jika Barat yang terlebih dahulu mengeluarkannya. "Kami sudah mendapat berita tempat Kak Zafir bersembunyi di luar negeri saat ini. Kami sudah diam-diam membentuk pasukan untuk menyelamatkannya. Anda juga harus berhati-hati di pihak Anda. Ada kabar pembunuh dari Barat sudah menyusup ke sini. Anda? Hehe, kalian tidak perlu khawatir. Kami sudah membuat persiapan ini dari awal. Ini hanya masalah yang akan terjadi cepat atau lambat." Pak Yashi tersenyum dan melambaikan tangannya. "Ya, kalian anak muda yang harus berhati-hati," kata istri Pak Yashi dengan lembut sambil memegang tangan Vero. Vero menganggukkan kepala dengan air mata berlinang. "Sayurnya sudah siap." Agam menghidangkan ikan rebus, serta beberapa sayur. Semuanya adalah hidangan sederhana. Setelah duduk, Pak Yashi mencicipinya, lalu tertawa dan berkata, "Anak muda, masakanmu sungguh enak. Jauh lebih hebat daripada bibimu. Masakanku tidak enak, tapi kamu juga sudah memakannya selama ini, bukan?" Istri Pak Yashi melirik Pak Yashi, lalu berkata pada Agam, "Anak muda, apa kamu tinggal di hilir Sungai Jiha? Luar biasa, Anda juga bisa menebak ini," kata Agam sambil mengacungkan jempol dan tertawa. "Sebuah tempat kecil dan orang ada di mana-mana. Kamu pasti harus mulai dari awal datang ke tempat yang asing ini." Agam menganggukkan kepala dan tidak mengatakan apapun. "Anak muda, pertanyaanku mungkin tidak sopan dan kamu boleh memilih tidak menjawabnya. Mengapa kamu begitu bertekad datang ke tempat ini? Aku tidak punya pemikiran lain, hanya ingin otakku lebih jernih dan pendirianku lebih kokoh," kata Agam sambil menuangkan segelas arak untuk Pak Yashi. "Aku khawatir proses ini akan sangat sulit. Apa kamu sudah siap? Jadi, apa kalian juga sudah siap waktu itu?" Pak Yashi dan istrinya terdiam.